Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر إخواني رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya. Malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Kita akan melanjutkan materi pembahasan kita yang pernah kita sampaikan sebelumnya pada pekan yang lalu, melanjutkan dari istilah-istilah yang kita dapati di dalam syariat Islam yang telah kita mulai menjelaskan makna kafir, kemudian telah kita jelaskan apa itu makna kesyirikan, terakhir telah kita jelaskan makna jahiliyah dan kefasikan ataupun al-fisqu. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan di antara istilah yang sering kita dengar di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, yaitu ad-dhalal, ya, ad-dhalal ataupun kesesatan. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan salah satu dari kedua golongan yang kita diperintahkan untuk menjauhi sifat-sifat dua golongan itu, yaitu sifat maghdub alaihim dan dhalin ataupun dhalun, kelompok orang-orang yang dimurkai dan kelompok orang-orang yang sesat. Maka pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan makna ad-dhalal ini, setelah sebelumnya kita memberikan sedikit uraian dari istilah-istilah yang lainnya. Maka pada kali ini kita akan menjelaskan makna ad-dhalal. Ad-dhalal seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Dia mengatakan ad-dhalal maknanya adalah al-udul anit tariqil mustaqim. Ad-dhalal adalah menyimpang ataupun melenceng dari tariqul mustaqim, dari siratul mustaqim. Jadi siapa saja yang menyimpang dari jalan yang lurus ini, jalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Fatihah, yang mana kita diperintahkan untuk meminta agar diri kita tetap berada di atas jalan itu, ihdinas siratal mustaqim. Karena siratal mustaqim ini adalah jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka dari para nabi, para syuhada, orang-orang saleh, orang-orang siddiq. Maka orang-orang yang menyimpang dari siratal mustaqim ini disebut dhalal, yaitu sesat. Itulah makna ad-dhalal. Wa huwa diddul hidayah. Lawan kata dhalal ini adalah hidayah. Orang yang terbebas ataupun selamat dari kesesatan, maka orang itu berada di atas hidayah. Dia berada di atas hidayah. Dan hidayah masing-masing orang itu berbeda-beda. Tapi ada satu hidayah, yaitu hidayah Islam. Jika seorang telah mendapati hidayah Islam, maka minimalnya dia selamat dari kekal di dalam api neraka. Maka siapa saja yang mendapatkan hidayah Islam, dia masuk ke dalam Islam, walaupun keimanannya seberat zarrah, maka dia dijanjikan masuk ke dalam syurga, walaupun dia harus mempertanggungjawabkan sebagian dari dosa dan kesalahannya, ataupun dia mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak merasakan siksaan sama sekali,
sehingga dia masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa diazab. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi itu dhalal, lawan katanya adalah al-hidayah. Di dalam satu ayat di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-15, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi." Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Di dalam surat Al-Isra ini ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ihtada." Siapa saja yang berusaha untuk mendapatkan hidayah dan dia mendapatkannya, maka sesungguhnya hidayah itu adalah untuk dirinya sendiri. Jadi hidayah itu adalah untuk dirinya sendiri. Jadi jangan kita mengira karena kita berusaha untuk mencari hidayah, kita berusaha untuk beramal, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, beribadah, jangan kita mengira hal ini menguntungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita mengira ini menguntungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah beruntung punya hamba seperti kita ataupun seperti orang-orang saleh. Ataupun jangan mengira karena adanya orang-orang yang tidak mau menolong agama Allah, adanya orang-orang yang sesat, kemudian kita mengatakan Allah rugi menciptakan makhluk seperti ini. Tidak ada kerugian bagi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dan tidak ada keuntungan sedikit pun bagi Allah dengan keimanan hamba-hambanya. Namun dia telah memiliki itu sebelum dia menciptakan hambanya. Allah Subhanahu wa taala telah memiliki kesempurnaan sebelum dia menciptakan makhluk-makhluknya, sehingga tidak ada sesuatu pun aib pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini harus dipahami berkaitan dengan keagungan apa yang diyakini oleh seorang hamba terhadap keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, wal awal wal akhir. Kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah semenjak dari awal sebelum dia menciptakan segala sesuatu dan sampai akhir, kalaupun ini semua habis, tidak ada sedikit pun yang mengurangi kemuliaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Wa man dhalla fa inna ma yadillu 'alaiha. Dan siapa saja yang memilih jalan kesesatan, maka kesesatan itu kerugian bagi dirinya sendiri. Dan siapa saja yang mendapatkan hidayah, hidayah itu juga keberuntungan bagi dirinya sendiri. Nah, di sini makna ad-dhalal ini bisa memberikan berbagai macam makna, tergantung qarinah ataupun tergantung kalimat yang ada sebelum ataupun setelahnya. Terkadang makna ad-dhalal ini bermakna kufur. Makna dhalal ini bisa bermakna perbuatan kekufuran. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-136. Di sana Allah taala berfirman, "Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idan." Barang siapa yang kafir terhadap Allah, malaikatnya, kitab-kitab Allah, rasulnya, dan kafir ingkar kepada hari akhir, tidak mengimani hal-hal tersebut, faqad dhalla dhalalan ba'idan, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Berarti apa? Berarti makna dhalal, makna kesesatan ini bisa juga bermakna kekufuran atau kekafiran sesuai dengan perbuatannya. Kalau perbuatan kesesatannya itu menyebabkan dia kafir, ya dia kafir. Seperti tidak berimannya dia kepada Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya, gak percaya dengan hari akhir, ini bisa menyebabkan dia kafir dan dialah orang yang tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Makanya orang-orang Nasara walad dhalin, kalimat dhalin di dalam Al-Fatihah itu, ya, para ulama tafsir di antaranya Abdullah bin Abbas dan yang lainnya mentafsirkan itu orang-orang Nasara. Mereka itu dimaksud adalah orang-orang Nasrani. Nah, jadi ini makna dhalalah yang pertama. Dia bisa bermakna kufur itu sendiri. Makna yang lain bahwasanya makna dhalal itu bisa bermakna kesyirikan. Makna dhalal itu bisa bermakna kesyirikan. Perbuatan-perbuatan syirik itu adalah perbuatan menyesatkan, yang menyesatkan diri mereka sendiri ataupun bisa menyesatkan orang lain kalau dia sebarkan.
dia ajarkan kepada orang lain. Dalam surat An-Nisa ayat 116 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Dalam surah An-Nisa ini Allah taala berfirman, barang siapa yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia sungguh telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Maka jelas dari sini perbuatan syirik itu juga bisa dikatakan perbuatan sesat. Ya, perbuatan kesesatan, segala bentuk jenis kesyirikan, terutama jenis-jenis syirik akbar yang pernah kita jelaskan. Ya, jenis-jenis syirik akbar yang mana pelakunya itu keluar dari Islam, jika dia mati belum bertobat, dia akan mati dalam keadaan dilemparkan ke dalam api neraka dan tidak ada ampunan baginya, serta dia kekal di dalam api neraka. Ini bagi para pelaku syirik akbar, berbeda dengan syirik asghar. Nah, kemudian makna yang lain disebutkan oleh para ulama, makna dolal ini adalah makna keliru, nggak sengaja. Bisa bermakna keliru, artinya dia tidak sengaja, sehingga keliru. Orang kan nggak sengaja berbuat kesalahan, berarti keliru. Nah, ini bisa dikatakan dolal juga, tersesat. Dan kalimat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Musa alaihissalam ketika dia ingin mendamaikan dua orang laki-laki yang sedang bertengkar, yang satu dari suku Kipti, sukunya Fir'aun, dan yang satu lagi dari Bani Israel. Yang satu lagi dari Bani Israel bertengkar pada saat itu. Dan Nabi Musa adalah seorang dari Bani Israel, namun dia dipelihara dari kecil oleh keluarga Fir'aun, sementara keluarga Fir'aun itu dikenal dari suku Kipti. Ketika dia bertemu dua orang laki-laki yang berbeda suku ini bertengkar, sebenarnya dia ingin membela karena suku dari Bani Israel ini, seorang laki-laki dari Bani Israel ini terzalimi. Sebenarnya dia ingin membelanya, tapi tanpa sengaja dia memukul laki-laki dari suku Kipti ini dengan sekali pukul mati. Ya, sekali pukul mati. Memang Nabi Musa dikenal seorang nabi yang sangat kuat gitu ya, cukup kuat. Nah, demikian, jadi sekali pukul mati. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika dia mengungkapkan tentang dirinya kepada Fir'aun, apa katanya? Qala, berkata Musa, fa'altuha idzan wa ana minad dhallin. Memang aku yang telah melakukan itu ketika dia berdialog dengan Fir'aun, dan Allah memerintahkan dia ketemu dengan Fir'aun, jumpai Fir'aun. Tidak pergi kamu bersama dengan Harun saudaramu, karena Harun juga seorang nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Ketika dia berdialog dengan Fir'aun, Fir'aun pun mengatakan, bagaimana kamu ini? Kenapa kamu membunuh seorang laki-laki dari kalangan kami? Maka Nabi Musa pun mengatakan kepada Fir'aun, ya, fa'altuha idzan wa ana minad dhalin. Jadi aku memang yang melakukan itu, aku memang telah membunuhnya, tapi pada saat itu aku termasuk orang yang dhal. Yang dimaksud oleh Nabi Musa di sini dolal sesat, maksudnya al-khata', enggak sengaja pada waktu itu, ingin merelainya kan gitu ya, ingin memisah, tapi kebablasan dipukul mati, pukulan cukup kuat gitu ya, langsung mati. Nah, demikian. Jadi maksud Nabi Musa itu sesuatu yang tidak bisa disalahkan, kan? Sesuatu tidak bisa disalahkan kepada diriku, karena aku melakukannya tidak sengaja. Nah, ini juga bisa dikatakan orang yang tidak sengaja dolal. Kemudian makna yang lain kata para ulama, bahwasanya makna dolal ini adalah disematkan kepada kelompok-kelompok di dalam Islam yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Ya, karena Nabi SAW telah menyebutkan bahwasanya hanya ada satu golongan yang akan mendapatkan keselamatan di tengah-tengah umatku ini. Namun ada sebagian golongan lain, Rasulullah menyebutkan 73 golongan, dan satu yang akan mendapatkan keselamatan karena mereka tetap berada di atas sunnah Nabi SAW, di atas hidayah Nabi. Adapun yang lainnya dollah, ya, sering disebut dengan firqah dolal, kan gitu ya, kelompok-kelompok yang sesat. Ini sering kita dapati dalam pembahasan para ulama berdasarkan hadis-hadis tadi. Nah, kemudian juga makna dolal ini bisa bermakna lupa. Ya, bisa bermakna lupa. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-282, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tadilla ihdahuma fatuzakkiru ihdahumal ukhra." Jadi meminta untuk dua orang saksi kan gitu ya, untuk wanita, satu laki-laki, kemudian sebanding dengan dua orang wanita. Yaitu wanita, karena wanita dikenal dengan nuqsanu aqliha.
lebih dangkal gitu ya, kurang akalnya untuk wanita. Jadi dua kekurangan wanita, kurang akalnya dengan kurang agamanya. Terbukti satu orang laki-laki sebagai saksi itu harus menghadirkan dua orang wanita sebagai ganti satunya. Kenapa demikian? Allah beralasan. Karena apabila salah seorang di antara mereka lupa, ini memang sifat wanita gitu ya, lebih banyak lupanya. Jika salah seorang di antara mereka lupa, Allah menggunakan kata antadillah. Jika salah seorang dari kedua wanita itu ada yang sesat, maksudnya lupa, maka wanita yang lainnya bisa mengingatkannya. Berarti makna dolal itu bisa bermakna lupa. Nah, seperti yang kita sebutkan di awal, ini tergantung dari perbuatan masing-masing individu, sejauh mana dia bisa divonis ataupun dinyatakan sebagai orang yang dol, sebagai orang yang dolal, orang yang tersesat. Apakah karena kekufurannya, kesyirikannya, ataukah kemaksiatannya, atau karena menyimpangnya dia dari petunjuk Nabi SAW, ataukah dia tidak sengaja, ataukah karena dia lupa, maka ini bisa dibawakan dengan makna dolal sesuai dengan perbuatan. Ini istilah-istilah yang kita dapati di dalam Al-Quran. Seperti kita telah membahas beberapa istilah, terkadang ada kaitannya satu dengan yang lainnya. Kefasikan, ada fasik yang berat gitu ya, yang besar, ada fasik yang kecil. Yang fasik yang berat ini ya masuk kepada kekufuran. Kufur itu juga ada yang akbar, ada yang asghar. Nah, seperti itu istilah yang sudah kita jelaskan sebagiannya. Jadi itu makna dolal yang bisa kita jelaskan. Kemudian yang berikutnya dari istilah-istilah yang lainnya kita dapati adalah makna ar-riddah. Ar-riddah atau yang dikenal dengan murtad. Kita lebih mengenalnya dengan murtad. Tapi para ulama di dalam kitab-kitabnya mereka sering menggunakan kata ar-riddah dengan dal yang ditasydid. Murtad dengan dal yang ditasydid juga. Ar-riddah. Riddah ini secara bahasa artinya ar-ruju'. Secara bahasa makna ar-riddah ataupun murtad itu artinya kembali. Setelah dia maju kemudian balik lagi ke tempat semula. Itulah makna riddah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, contohnya surah Al-Maidah ayat 21, Allah taala berfirman, "Wala tartaddu ala adbarikum." Adbar itu jamak dubur. Adbar. Dubur itu kan sesuatu yang di belakang. Wala tartaddu ala adbarikum. Jangan kalian kembali lagi ke belakang, kembali. Jadi makna riddah adalah ar-ruju'. Ini secara bahasa. Akan tetapi secara istilah fikih ataupun istilah syar'i, yang dimaksud dengan riddah ini adalah al-kufru ba'dal Islam. Kekufuran setelah dia masuk Islam, balik lagi kufur setelah dia masuk Islam, setelah memeluk Islam, dia kufur kembali. Ini riddah. Namanya ya murtad, atau kita kenal dengan murtad gitu ya. Kita sering mengenalnya dengan murtad. Nah, riddah ini dimaksud dengan makna riddah ataupun murtad yaitu al-kufru ba'dal Islam, kafir kembali setelah memeluk agama Islam. Di antara ayat yang menunjukkan hal tersebut adalah surat Al-Baqarah ayat yang ke-217. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Di dalam surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yartadid minkum, siapa saja yang murtad kembali lagi kepada kekufuran setelah dia mendapatkan Islam di antara kalian. Siapa saja yang murtad di antara kalian andinihi, dari agamanya, fayamut, kemudian dia mati, meninggal dunia, wa huwa kafir, dalam keadaan kafir, meninggal dunia dalam keadaan murtad, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya, mereka inilah orang-orang yang amal-amal mereka itu akan dihapus semuanya di dunia ini, wal akhirah, demikian juga di akhirat, wa ulaika ashabun nar, dan mereka inilah para penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam api neraka. Ini adalah resiko bagi orang-orang yang kembali lagi kepada kekufuran setelah dia mendapatkan Islam. Ya, setelah dia mendapatkan Islam. Karena sesungguhnya Islam itu ataupun keimanan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dia kehendaki dan kepada hamba yang dia cintai.
maka akan diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini beliau Syekh Shalih Al-Fauzan memberikan pembagian dari riddah ini. Sebab-sebab seorang murtad, seorang keluar dari Islam ataupun kembali lagi kepada kekufuran, ini ada 4 sebabnya secara globalnya. Ada 4 sebabnya. Yang pertama, ar-riddah bil qaul. Murtadnya seorang karena ucapan. Ya, riddah ataupun kembali kepada kekufuran dengan sebab ucapan. Seperti apa? Seperti mencela Allah Subhanahu wa taala ataupun mencela rasulnya, malaikatnya, ataupun mencela hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Dia mencela Allah, istihza, mengolok-olok, kan gitu ya, melecehkan hal-hal yang berkaitan dengan Islam, mencela Allah, rasulnya, ataupun yang semisalnya. Bahkan para ulama menjelaskan ya bahwasanya tidak hanya Allah, rasulnya, malaikat ataupun hal-hal yang dianggap besar di dalam Islam saja yang menyebabkan keluarnya dia dari Islam, bahkan hal-hal yang itu dianggap sepele oleh manusia ini bisa menyebabkan pelakunya itu keluar dari Islam, kan gitu ya. Jadi bisa menyebabkan keluar dari Islam karena dalam satu ayat, yaitu peristiwa ketika sebagian orang menyindir, kan gitu ya, ataupun mengolok-olok sebagian para sahabat dengan mengatakan, kami belum pernah mendapati seorang yang paling pengecut di medan perang, paling banyak makannya. Ini celaan untuk sahabat. Jadi sahabat itu dia cela orang-orang yang banyak makan dan pengecut kalau di medan peperangan. Maka Allah Subhanahu wa taala ya mengeluarkan mereka dari agamanya dengan turunnya ayat tersebut. Sampai-sampai Allah mengatakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian minta maaf, kalian kafir setelah masuk Islam. Kenapa? Karena mereka telah menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai bahan untuk olok-olokan. Abillahi wa ayatihi ya wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah Allah, Rasulnya, ataukah Allah ayat-ayatnya, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un? Apakah pantas Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian jadikan sebagai bahan untuk perolok-olokan? Tidak usah minta maaf, kata Allah. Kalian kafir setelah Islam. Kalian kafir setelah iman. Ini main-main loh. Ayat ini berkaitan dengan orang yang mengolok-olok tapi nggak sungguh-sungguh, karena mereka mengatakan kami mengucapkan ini hanyalah bersenda gurau saja. Nal'ab, kami cuma bersenda gurau saja. Bersenda gurau saja nggak diterima, dikeluarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung turun ayat itu, kalian keluar dari Islam. Ini main-main ini ya. Padahal mereka datang kepada Rasulullah. Orang yang mengolok-olok tadi datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, kami itu cuma main-main saja supaya menghilangkan rasa jenuh di perjalanan. Kan perjalanan kan capek gitu ya, jenuh. Kemudian mengucapkan kalimat itu. Langsung turun ayat ini mengatakan kalian qad kafartum la ta'tadiru, enggak usah minta uzur, enggak usah minta maaf. Kalian kafir. Jadi tidak boleh ya menjadikan hal-hal yang berkaitan dengan Islam itu dijadi bahan untuk lelucon, lucu-lucu. Cari bahan yang lain. Jangan kalimat-kalimat dalam Islam. Kan gitu ya. Semacam membuat orang tertawa dengan mengolok-olok janggut, kemudian mengolok-olok orang yang memakai pakaian di atas mata kaki dijadikan bahan tertawaan. Hati-hati yang seperti ini. Jangan sampai nanti Allah mengatakan kepadanya, enggak usah kamu minta maaf. Ya, ini main-main. Lalu gimana orang serius mengolok-olok agama? Main-main saja dikeluarkan oleh Allah dari Islam. Lalu bagaimana kalau serius? Memang serius ingin mencela gitu ya. Nah, jadi ini adalah sebab riddah, murtadnya seorang karena ucapan, yaitu karena olok-olok, mencela Allah, Rasulnya dan semacamnya. Dan termasuk juga kata para ulama iddi'a'u ilmil ghaib, menyatakan dirinya tahu tentang ilmu ghaib, padahal Allah saja yang tahu perkara ghaib. Sampai-sampai Rasul sendiri nggak berani mengatakan dirinya tahu ghaib. Ya, Rasul sendiri tidak berani mengatakan demikian, melainkan apa saja yang sampai kepadaku itu hanyalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terbukti ketika orang-orang Yahudi ingin mengetes, menguji Rasulullah dengan mengatakan, ya Muhammad, mal ruh, hai Muhammad, apa itu ruh? Rasulullah terdiam, nggak bisa jawab. Ya, padahal ruh itu ya kan perkara gaib gitu ya, sesuatu yang bisa kita rasakan, tapi bisa nggak dilihat ruh itu? Nggak bisa. Rasul ditanya sama orang Yahudi, Muhammad, apa itu ruh? Rasulullah terdiam, nggak bisa jawab, karena memang tidak ada keterangan. Beliau tidak mengetahui perkara gaib. Turunlah ayat yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhi min amri rabb, ya qulir ruhi min amri rabbikum. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila.
Maka turun ayat ini. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh, maka katakanlah ruh itu urusan Rabbku. Ya, yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh min amri rabbi. Katakan bahwasanya ruh itu urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Kalian tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit sekali. Ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu hanyalah sedikit. Nah, jadi demikian. Ini diantara sebab ucapan. Jadi seorang yang mengucapkan saya tahu perkara gaib. Nah, ini bisa menyebabkan riddah tadi. Ataupun iddi'a'un nubuwah, menyatakan dirinya adalah seorang nabi ataupun rasul. Ini ya riddah, murtad. Ya, karena sebenarnya tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini kesepakatan kaum muslimin dari dulu sampai hari ini. Au tasdiqu man yadda'iha, ataupun sekedar membenarkan klaim yang dinyatakan orang itu. Dia menyatakan saya ini nabi rasul, dia benarkan. Bisa jadi benar dia itu. Ini ikut juga. Orang yang membenarkan ini maka sama dia. Karena pembenaran itu menunjukkan dia yakin dengan kekufuran orang itu. Berarti dia juga ikut sama seperti orang yang dia benarkan. Au du'a ghairillah, ataupun berdoa minta kepada selain Allah. Datang kepada selain Allah, dia panggil misalnya, wahai penghuni gunung, tolonglah aku, lariskanlah daganganku misalnya, kan begitu ya. Atau wahai penjaga laut, tolonglah ini usahaku, atau gimana, dia minta kepada selain Allah. Ini kufur, syirik, kan gitu ya. Syirik karena dia beribadah kepada selain Allah, dan ini bisa menyebabkan kufuran. Nah, ini diantara contoh-contoh dari ucapan riddah disebabkan ucapan. Yang kedua, riddah bil fi'l, yaitu riddah ataupun keluarnya dia dari Islam, kembali kepada kekufuran ataupun murtad disebabkan perbuatan. Seperti yang dicontohkan oleh para ulama, kasujudi lis-sanam wasyajar wal hajar wal kubur wat dhabh laha. Seperti sujud kepada berhala, sujud kepada pohon, kepada batu, atau sujud kepada kuburan. Seperti ada sebagian tempat yang mereka itu tawaf di sekeliling kuburan, kan gitu ya, tawaf di kuburan. Jadi menyamakannya kayak tawaf di Ka'bah, ya tawaf di kuburan. Kan gitu ya, menghadap, berdoa menghadap kuburan, padahal kiblat itu di belakangnya, kuburan di hadapannya, dia pun berdoa ke arah kuburan. Ini bisa kufur seperti ini. Ya, bisa keluar dari Islam. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ataupun di antara yang lainnya perbuatan, yaitu ilqaul mushaf fil mawatinil qadarah, yang mencela ataupun merendahkan mushaf Al-Quran dengan melemparnya, menginjaknya, kan gitu ya. Ataupun semisalnya dengan sengaja, bukan tidak sengaja, dengan sengaja dia melempar mushaf Al-Quran di tempat-tempat yang kotor, menginjaknya ataupun yang semisalnya. Nah, demikian. Ataupun melakukan perbuatan sihir. Jelas sihir itu adalah perbuatan jika dipraktekkan menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya, melakukan sihir ataupun mempelajari ilmu sihir. Ataupun perbuatan yang lainnya disebutkan oleh para ulama, perbuatan yang bisa menyebabkan keluarnya seorang dari Islam ataupun alias riddah ataupun murtad. Yang ketiga, riddah bil i'tiqad. Murtad disebabkan adanya satu keyakinan. Ini bisa juga, dan ini sulit untuk dideteksi. Ya, ini sulit untuk dideteksi. Murtad karena sebab keyakinan. Seperti apa? Meyakini bahwasanya kesyirikan itu tidak apa-apa. Kesyirikan itu tidak masalah. Ataupun meyakini sesuatu yang halal itu haram. Roti sudah jelas-jelas itu roti, kan hukum asalnya halal. Ataupun sayur-sayur, karena segala sesuatu ini kan dihalalkan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kemudian dia meyakini itu haram. Dia yakin itu haram, dia haramkan, dia nggak mau makan. Ya, tidak mau makan kambing, jelas-jelas dihalalkan oleh Allah, nggak mau dia makan. Keyakinan, dengan keyakinan gitu ya, bukan karena yang lainnya. Keyakinan bahwasanya ini haram, itu murtad, keluar dari Islam. Ya, ataupun sebaliknya, sesuatu yang haram dia halalkan. Ya, khamar, aduh, nggak apa-apa itu. Dia yakin, walaupun dia nggak minum khamar, tapi dia yakini khamar itu halal, dia nggak minum khamar, maka ini ya keluar dari Islam, murtad. Nah, jadi harus kita halalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Itulah dia muslim dan itulah dia keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ar-riddah bisyak. Ya, riddah ataupun murtad disebabkan adanya keraguan-raguan dari sesuatu yang sudah ditetapkan di dalam Islam. Ragu-ragu dengan kehalalan sesuatu. Begitu ya. Padahal itu sudah jelas halal. Ragu dia, misalnya apa? Misalnya sapi itu halal, dia ragu ini halal enggak ya kok sapi ini.
Beda halnya kalau permasalahannya, keraguannya itu mungkin karena adanya syubhat, itu lain cerita ya, itu lain lagi. Tapi keraguan di sini memang dari hukum asalnya dia ragu, ya, ataupun ragu dengan hal-hal yang sudah jelas-jelas diharamkan. Masa sih saya nggak yakin khamar ini kok haram ya, padahal kan bisa bermanfaat untuk obat-obatan misalnya, dia mengatakan untuk ini dan yang lainnya. Maka ya, keraguan seperti ini bisa menyebabkan dia terjatuh kepada perbuatan riddah, ataupun dia ragu-ragu terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi dengan mengatakan ini Islam yang kita jalankan selama ini benar gak? Soalnya kan 1400 tahun yang lalu, jangan-jangan sudah banyak yang mengganti-gantinya sehingga Islam yang ada saat ini bukan Islam yang asli. Saya ragu-ragu, kayaknya Islam ini bukan yang aslinya lagi sudah ini. Dia ragu-ragu dengan keislamannya, ini sama saja. Ya, ini murtad. Karena sesungguhnya Allah telah menjamin, dan harus kita yakini ketika Allah menjamin Al-Quran itu dijaga, maka sunnah Rasulullah itu pun akan dijamin oleh Allah dijaga. Karena sunnah merupakan pasangannya Al-Quran. Nggak akan mungkin kita paham Al-Quran itu tanpa melihat sunnah Nabi. Ketika Allah menjamin Al-Quran dijaga, berarti juga Allah menjamin sunnah itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Namun kemurtadan yang kita maksud di sini itu harus iqamatul hujjah. Tidak boleh hanya sebatas kita melihat 4 hal tadi kemudian langsung kita vonis kafir. Makanya para ulama mereka mengatakan orang-orang yang melakukan sebab-sebab kemurtadan tadi maka harus ditangkap, kalau gitu ya, diberikan waktu selama 3 hari, diminta bertobat. Kalau dia bertobat maka diterima tobatnya. Adapun bagaimana keyakinannya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih dari 3 hari dia tetap bertahan dengan sebab-sebab kemurtadan tadi, maka dia boleh dibunuh karena dia orang-orang yang telah mengganti agamanya. Karena hukum murtad ini berbeda dengan hukum orang Nasara dan Yahudi secara asalnya. Kalau orang Yahudi dan Nasrani secara asalnya maka tidak boleh mereka dibunuh kecuali di medan peperangan. Tapi orang yang Islam kemudian keluar dari keislamannya, maka ini tidak bisa dikatakan ahlu kitab. Ini orang murtad walaupun dia masuk Nasrani ataupun Yahudi. Paham ini ya? Walaupun dia masuk Yahudi dan Nasrani tapi awalnya dia Islam, maka dia dikatakan murtad, seorang yang dihalalkan darahnya. Dan ini telah dibolehkan oleh Rasulullah dengan sabdanya, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang berani mengganti agama Islamnya, faqtuluh, kata Rasulullah, bunuh dia. Ini sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga yang melaksanakannya bukan orang per orang ya, tapi yang melaksanakannya adalah tanggung jawab penguasa di satu wilayah ataupun di satu tempat. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang mungkin yang bisa kita sampaikan dari 2 makna, yaitu makna ad-dhalal dan makna ar-riddah, di mana kita telah menyebutkan sebagian istilah yang lainnya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada bertanya, kalau masih ada sisa waktu silakan. Iya, jadi sejauh yang saya ketahui mengenai makanan-makanan dari hasil-hasil acara yang tidak disyariatkan, acara-acara kebatilan ataupun acara-acara yang bid'ah, semacam ya acara kematian kan gitu ya, dan ada acara makan-makannya ataupun acara yang lainnya lah gitu ya, yang terkenal yang. Nah, bagaimana dengan makanannya? Para ulama dia juga pertanyaan ini, maka ada 2 jawaban sejauh yang saya ketahui dari jawaban para ulama. Yang pertama, mereka mengatakan makanan ini makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Ya, makanan ini tidak boleh dikonsumsi ataupun makanan yang haram untuk dikonsumsi itu orang yang saleh. Bukan karena zatnya yang haram, tapi karena sebab dari acara yang mana acara itu juga membagikan makanan. Karena sesungguhnya ada istilah ta'awun 'alil birri wa taqwa wa ta'awun 'alil itsmi wal udwan, tolong menolong di atas ketakwaan dan tolong menolong di atas perbuatan dosa.
Karena mereka mengatakan bahwasanya dengan ikut mengkonsumsinya sama saja menyatakan benarnya acara itu. Kan gitu ya, ridhonya dia dengan acara itu dengan cara mengkonsumsinya. Ini jawaban sebagian para ulama. Kemudian jawaban yang lainnya mengatakan tidak masalah dan tidak mengapa. Kalau jawaban ulama pertama tadi yaitu dibuang makanan itu dan tidak ada dosa bagi kita, dan itu tidak termasuk takzir. Yang takzir itu pelakunya, orang yang membuat acara nggak disyariatkan kemudian memberikan makanan. Mereka itulah yang dikatakan mubadzirun, orang-orang yang menghambur-hamburkan harta. Adapun orang yang dikasih dia memang tidak tahu apa-apa dan dalam rangka menjaga diri kan gitu ya, menjaga kesucian agamanya, bukan karena sebab makanannya kan gitu ya, tapi sebab acaranya. Nah demikian. Kemudian jawaban ulama yang lain mengatakan tidak masalah dengan makanan itu, selama hukum asal makanan itu adalah makanan yang halal. Ya, tidak masalah dengan makanan itu selama hukum asal makanan itu makanan halal. Karena yang menjadi kesalahan ataupun penyimpangannya adalah pada acaranya, bukan pada makanannya. Makanannya itu keluar dari acaranya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya pribadi ya dan melihat banyaknya para ulama memberikan jawaban yang pertama ini. Kan gitu ya, memberikan jawaban pertama ini, dan di antara mereka mengatakan ya kasih saja kepada hewan-hewan. Karena seorang yang soleh gitu ya, mengingat acara ini kan gitu ya, itu dia akan merasa tidak setuju dengan acara itu. Jadi agak sulit menelan makanannya juga. Agak sulit menelan makanannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini wallahu a'lam. Iya, betul. Apa itu, Pak? Afdol. Oh, dolan. Iya. Sesat. Iya, memang di dalam beberapa hadis Nabi pernah menyebutkan, ya, seperti riwayat hadis dari Hudzaifah bin Yaman dalam hadis yang cukup panjang. Rasulullah mengingatkan nanti akan muncul du'atu ila jahannam, para dai-dai tapi mengajak kepada neraka jahanam. Ini yang berbahaya, gitu ya. Dai-dai tapi mengajak kepada neraka jahanam, ya, mengajak kepada kesesatan. Maka ya semaksimalnya kita pertama berusaha untuk yang melihat tidak hanya sebatas mengambil ilmu saja kan gitu ya, tapi yang kita lihat sumber gitu ya, sumber ilmu yang dia sampaikan. Ya tidak masalah, dan ini bukan termasuk kurang adab, tapi ini termasuk adab mengambil ilmu. Kita menanyakan ilmu itu dari mana sumbernya yang dia bawa. Gitu ya, ilmunya. Kalau memang sumbernya jelas dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi SAW, ataupun dari pemahaman para ulama-ulama yang dikenal kan gitu ya, kredibilitasnya, maka tidak mengapa kita mengambil ilmunya. Jangan hanya sebatas menerima saja kan gitu ya, apa yang dia katakan dia terima. Tapi tidak masalah, ini tidak termasuk kurang adab ya, ini termasuk adab mengambil ilmu. Tapi kita menanyakannya dengan bahasa yang bagus lah begitu ya. Adakah petunjuknya, adakah memang dalilnya? Kalau kita melihat dia memberikan jawaban yang goyang kan begitu ya, ngalur-ngalur ke sini enggak arah gitu ya, hanya untuk mengelak saja, ya hati-hati dengan ucapan itu. Karena ini bisa jadi menyesatkan, karena sesuatu yang di luar dari ada dalil itu bisa menyesatkan. Kan gitu ya, karena Shiratal Mustaqim itu jelas sesuatu yang apa dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, selain usaha seperti itu ya kita banyak berdoa. Karena boleh jadi memang kita berusaha untuk mencari yang mana yang benar, tapi ya namanya juga manusia begitu ya. Mungkin kita tergelincir dengan satu pemahaman yang kita anggap itu benar padahal itu keliru. Sehingga kita ya termasuk kepada dolal, tapi tidak sengaja namanya seperti itu. Yang penting niat kita memang tolabul hidayah. Selama niat kita itu mencari hidayah, memang kadang ada prosesnya. Prosesnya tersebut ini merupakan ujian saja dari Allah Subhanahu wa taala yang dia nanti akan mendapatkan ganjarannya. Yang terpenting dia berazam dan bertekad kuat ingin mencari hidayah. Insyaallah maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya sesuai yang dengan dia niatkan. Kan gitu ya, innamal a'malu binniyat, masing-masing orang akan mendapatkan balasan dari apa yang dia niatkan. Kalau niat dia memang ingin cari hidayah, Allah akan berikan, walaupun dia akan
melewati proses terlebih dahulu. Mungkin akan kesini, kesana dulu kan, akhirnya dia akan mendapatkan insya Allah. Nah, iya. 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 Iya, beda antara istihza dengan perbuatan bid'ah ya. Karena istihza ini adalah satu bentuk olok-olokan saja dia. Kan gitu ya, yang dia sifatnya ucapan. Dia para ulama menjelaskan istihza itu sifatnya ucapan. Memang bisa istihza itu sifatnya perbuatan, bisa saja. Contohnya istihza dengan perbuatan ya. Kalau ucapan kan dengan ucapan gitu ya. Dengan ucapan itu jenggot apa kan gitu ya ini. Itu ngolok. Tapi bisa juga istihza dengan perbuatan, dengan apa? Dengan cara melirik, dengan kedipan mata. Ketika melihat ada orang berjanggut, gitu melirik gitu kan. Itu istihza. Itu bisa kufur gitu ya. Ataupun dengan isyarat-isyarat tangan. Ada orang yang melakukan ibadah gitu kan, ibadah kemudian dia isyaratkan tangan. Nah gitu, itu bisa istihza. Tapi kalau dia mengada-ngada itu perbuatan bid'ah gitu ya. Seperti melakukan sesuatu yang itu tidak ada pengkhususan di sana. Nah, gitu ya, maka ini masuk kepada perbuatan mengada-ngada tadi, tidak masuk kepada istihza dan lagi secara khusus. Nah, kalau bid'ah itu pun tergantung jenis kebid'ahannya. Ada bid'ah yang dia masih ringan gitu ya, tapi ada memang bid'ah yang bisa sampai mengeluarkan dia dari Islam. Ya, ada seperti itu kan, seperti kebid'ahan sebagian thariqah-thariqah atau sebagian kebid'ahan yang dilakukan oleh kaum Syiah kan gitu ya, yang mereka lebih mengutamakan Karbala dengan yang lainnya. Nah ini kan suatu perbuatan bid'ah, nggak ada di dalam Islam, tapi ini bisa membuat mereka keluar dari Islam. Nah demikian. Alhamdulillah, habis ya waktu mungkin sudah masuk waktu Isya. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.